malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daradi ya Rasul salam. Adbataya jirotal alami ya uhailal jud wal karomi ya Rasul. Nahnu jiranum ilal haramil ihsan wal hasani ya Rasul. Lubaitin an sakinuhu lesamu tajan ila suruji. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya wa maridin anta aiduhu qad atahu Allah bil faraji ya Rasul. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian, ada dua materi fikih ya. Nanti yang kedua tafsir. Fikih pertama melanjuti yang lalu. Sekarang bahasanya adalah wudu. Ya. Wudu itu kalau secara hikmahnya wudu itu membersihkan bercahaya. Jadi orang berwudu itu nanti bercahaya. Itu kata wudu. Jadi apa yang Nabi katakan ya, orang yang suka berwudu itu nggak pernah batal. Mau tidur berwudu, mau kerja, mau bangun, mau main, mau duduk. Wudu itu harus ada. Nanti wudu itu kalau kita ambil benar sempurna, dia akan gharrun muhajjalun. Gharrun itu bersinar cemerlang min asaril wudu, bekas wudu. Jadi bekas wudu yang kita gunakan itu nanti membuat wajah kita itu bersinar. Ya artinya jernih,
Mau matinya aja jernih mau wajahnya. Mau mati tuh udah mati masih bersih banget wajahnya, sayu. Nah, itu karena orang suka pakai wudhu, laki perempuan silahkan. Jangan batal, jangan dibiasakan batal. Habis pipis, istinja, lalu wudhu. Pokoknya habis ngapain aja, wudhu. Mau makan, harus punya wudhu, lebih berkah. Tidur, makan itu dianjurkan berwudhu. Gitu. Ya. Nah sekarang wudu'u ma'rufun. Wudu itu sudah dikenal. Sudah dikenal secara hukum. Anahu bahwa wudu itu toharatun ma'iyah. Bersuci dengan menggunakan air. Paling tidak kemarau atau sakit, kebakar tubuh itu tayamum. Kalau tayamum tidak diperkenankan karena kebakar, ya udah sholat aja tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sah tidak? Sah. Jadi sholat dia menghormati waktu masuk. Ya karena kan Tuhan tahu kita darurat terbakar tangan muka. Mau wudhu nggak boleh. Mau tayamum ya nggak boleh. Iya. Dokter memberikan jangan wudhu, jangan tayamum. Ya udah sholat begitu masuk Johor langsung aja Allah. Itu namanya sholat dia disebut as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat dia hanya menghormati masuk waktu. Itu yang darurat. Kalau yang tidak bisa menggunakan air dan tayamum. Jadi wudu itu tata'allaqu bil wajhi wal yadaini war ra'si war rijlain. Wudu itu berkaitan dengan wajah. Minimal 5 kali. Kalau bisa, kalau batal wudhu lagi. Dan kedua belah tangan, kepala, 2 kaki. Dalilnya dari mana? Ini wudhu. Dalil masyru'iyah. Dalil yang diperintahkan itu sabatat masyru'iyatuhu bi'adilati salasa. Sudah menjadi ketetapan merentah wudhu tadi dengan dalil-dalil yang 3. Ya, 1 dalil dari Quran. Wudhu dalil pertama dalil Quran. Ya, yang disebut ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu buruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah itu jadi dalil Qur'annya 4 padahal seluruhnya kan 6. Dalil Qur'annya 4 itu surah disebut dalilnya di Quran yang disebut di Quran itu adalah dalil yang menunjuki syahnya. Itu dalil pertama. Kemudian Quran tadi menganjurkan dengan wudhu. Ya. Nah. Apa dalil Quran ya? Diperintahkan oleh Allah Ta'ala di surah Al-Maidah.
4 rukunnya dari Quran itu tadi. 2 dari hadis. Pertama dari hadis itu niat. Jadi pertama rukun wudu niat. Nah itu hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian yang keenam, dalil yang keenam dari hadis juga, yaitu at-tertib. Tertib. Jadi tertib itu hadis Nabi ibda'u kama bada Allah. Mulailah kamu sebagaimana Allah telah memulai. Artinya kalau Allah begini, misal wajah, wajah, tangan, nggak boleh tangan dulu baru wajah. Itu namanya tertib. Dalilnya hadis ibda'u kama bada Allah. Nah jadi dari 4 Quran 2 hadis, maka disebut kedua-dua ini Quran sama hadis disebut rukun wudu. Rukun wudu. Itu. Yang kedua, tadi surah Al-Maidah ayat 6 ya. Yang kedua dari sunnah. Sunnah Nabi. Dalam riwayat Abi Hurairah, Rasul bersabda, la yakbalullahu sholata ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo. Rawahu Syaikhan wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Allah tidak menerima sholat seseorang kamu kalau berhadas. Jadi berhadas itu kentut, memegang kemaluan kita dengan tapak tangan, itu udah hadas. Ya, buang air besar, buang air kecil, itu juga hadas. Gitu. Tapi kalau makan nggak batal. Yang batal dari berapa? Kentut, buang air besar, buang air kecil. Itu ya. Kemudian tidur, lelap, itu batal wudu. Nah kalau kesenggol istri atau orang lain perempuan yang bukan muhrim, itu Imam Syafi'i dengan Imam Maliki berbeda. Imam Syafi'i nyentuh istri batal. Apalagi yang bukan muhrim. Kalau Imam Malik menyentuh perempuan yang manapun nggak batal kalau tidak ada hatinya itu cenderung suka, senang ngelihat Syiah. Nah kalau dia ada keluar senang batal, kata Imam Malik. Tapi selama kita ini nggak ada syir, nggak apa-apa. Biar hatta dengan istri apalagi. Kalau istri kan kita sudah halal. Halal. Cara hubungan seksual juga halal. Mau gaya Afrika, gaya Eropa, gaya Asia. Boleh. Ya. Itu halal, ada boleh. Nah bagaimana wudu nyentuh? Ya boleh lagi. Karena dia sudah dihalalkan oleh Ta'ala dengan nikah. Begitu Imam Malik. Kecuali kita ini ada syir, ada keinginan, ada birahi. Itu istri batal. Sama juga yang lain ada syir batal. Gitu. Atau menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, menyentuh batal. Kecuali dengan bukan tapak tangan, nggak batal. Kenapa? Karena yang disebut apa namanya ini bagian tapak tangan itulah yang disebutnya
Karena ini ada disebut 5 itu apa ya? Indra. Di tapak tangan itu ada indra, perasa. Kalau di sini indranya bukan perasa, cuma terasa. Tapi kalau di sini maksud indra yang terasa secara syariat. Jadi menyentuh dengan tapak tangan batal. Itu. Ada orang tanya, Pak Ustaz kok sama istri batal? Ya Imam Syafi'i mengatakan begitu. Kenapa begitu? Karena awalnya itu perempuan bukan muhrim. Orang lain. Nah dihalalkan melalui pernikahan. Lalu kalau dia bercerai, sama juga orang lain lagi bukan muhrim. Kalau dia bercerai, itu tetap batal. Ini pendapat paham Imam Syafi'i. Kalau pendapat Imam Malik, enggak, selama tidak ada syahwat. Nah itu. Inilah argumen di antara dua imam. Maka di Asia itu kebanyakan orang mengikuti argumennya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik di Asia itu artinya lebih tinggi pengikut Imam Syafi'i. 65%. Yang lainnya 35% Imam Malik. Itu persentase jumlahnya. Kemudian dalil yang ketiga yaitu ijma' ulama yang disebut in aqada ijma'ul muslimina ala masyru'iyatil wudu miladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mufakat para ulama Islam atas perintah berwudu tadi dari Rasulullah ila yaumina haja sampai sekarang ini wasara ma'luman minad din bidal. Maka terpenting sudah diketahui dalam urusan agama itu wudu, dalilnya bisa ijma ulama, mufakat para ulama ahli fikih. Itu ya. Keutamaan berwudu fadluhu waroda fi fadlil wudu ahadisun katsirah. Telah datang keutamaan berwudu itu beberapa hadis yang banyak. Naktafi bil isyarah ila ba'diha. Cukup kita memberi isyarat kepada sebagiannya. 1. Riwayat dari Abdullah Al-Sonabili. Dia mengatakan Rasulullah bersabda, Ija tawaddo al-abdu. Kalau seorang hamba itu berwudu, pamat mabah, maka aku kumur. Utama cuci tangan di tangan, kemudian kekumur. Nah, kekumur itu contoh, ya, ini contoh aja. Karena umumnya saya lihat orang kekumur itu nyembur, habis kocok nyembur. Kalau kita diajar begini. Itu. Seperti. Kenapa harus begitu? Kan kita mesti cari alasan. Dianjurkan seperti itu. Di dalam rongga mulut itu ada kelenjar liur. Ada kelenjar mulut. Ada 2 kelenjar. Nah, kelenjar liur itu ada di sini tenggorokan.
Maka ini kalau kena liur, habis lagi tidur keluar iler dari tenggorokan, itu najis. Kenapa najis? Karena aromanya tidak disuka oleh syara. Itu, maka najis. Kedua, rongga liur mulut. Ya, liur rongga mulut. Itu hanya kelenjar ludah namanya. Jadi dia enggak najis. Kelenjar ludah itu hanya membantu untuk melumatkan makanan dengan mudah. Tanpa ada kelenjar mulut, agak sulit menghaluskan, melembutkan makanan. Ya, daging, nasi, apapun. Harus ada kelenjar mulut. Itu rahmat dari Allah. Itu. Nah, kelenjar mulut ini supaya bersih, maka kita mewudu harus ke kumur. Sampai gitu. Tujuannya kelenjar mulut dan kelenjar liur biar keluar. Ini ilmiahnya begitu. Ya. Jadi biar tahu kenapa harus ke kumur. Terus kenapa harus istinsak? Istinsak itu menghirup air melalui rongga hidung sebatas tulang hidung. Jadi hidung kita menyedot sedikit sekedarnya. Gitu. Ya. Keluar dia, kotorannya keluar. Supaya kotoran dengan sebab debu-debu itu bisa hilang dengan istinsak seperti itu. Kedua, kalau ada bakteri influenza, ya, kalau ada bakteri influenza dengan istinsak itu dia bisa keluar, terbawa keluar. Karena bakteri influenza itu suka orang gampang meler hidungnya. Ini juga kesehatan. Makanya bakteri influenza itu ya bikin orang laki perempuan meler. Apalagi kalau orang laki jorok. Kita benci lihatnya. Kantor. Saya jangankan orang laki, perempuannya kayak gitu saya enggak ada hima. Kotor. Ya, jelek kalau perempuan itu ada flu. Karena terlalu flu banyak, jadi bakteri influenza itu ada. Ya. Karena kelenjar atau lendir itu keluarnya dari otak, Pak. Dari otak yang udah terlalu luber. Karena ada pengaruh-pengaruh, ya, panas badan, pengaruh makanan, dia jadi pilek. Nah, itulah jadi keluar. Jadi ada pengaruh makan, minum. Ada juga pengaruh cuaca. Jadi harus paham juga. Karena ini kajian yang berilmiah. Bukan cerita. Habis istinsak, terus apa? Baru wajah. Gitu. Nah di sini dalilnya sangat kuat. Apa dibilang kata Rasul? Ija tawaddo al-abdu pamat mabah. Bila seorang berwudu lalu ke kumur. Dari kekumur itu manfaatnya apa? Kharajatil khotoya mimpihi. Dosa-dosa itu keluar dari mulut kita. Orang ke kumur berdasarkan syariat. Ada dari Quran, ada dari hadis, ada ijma. Kita ke kumur kalau tujuan yang buruk itu dosa mulut yang suka ghibah, yang suka namimah, ya, yang mulut usil, keluar dosanya.
Kalau dia nggak paham, kalau andai kata nggak keluar dosa mulut karena omongannya, bohongnya, tukang bohong, tukang itu mulutnya nanti kalau udah mati, udah centang, udah nggak ada napas, itu busuk keluar dari rongga mulutnya. Ya, udah nggak ada rohnya. Itu busa dari mulut keluar, berbes, dilap keluar lagi. Kok keluar? Apa yang keluar? Karena udah nggak ada rohnya. Ah, itulah dosa-dosa tadi, suka bohong, suka nipu, suka kecewain orang, suka janji yang nggak tepat, apalagi ghibah, namimah, dosa besar itu. Nah, itu dari situ dikasih contoh. Kan musya orang kalau udah mati nggak keluar busa. Itu menunjukkan dalil bahwa dalam mulutnya masih banyak dosa. Mungkin kekumurnya atau madohnya tidak sempurna. Bisa jadi loh cuma kesempurna, nggak ada nilai. Yang sempurna yang mendapatkan nilai hukum. Berarti, nah itulah makanya benar-benarlah dalam berwudu berdasarkan hadis Rasul. Gitu. Faijastan syaro, kalau dia sudah istinsyak, ya, dari hidung sempretin, kharajatil khotoya min anfihi, keluar dosa dari rongga hidung, dosa rongga hidung. Apa sih hidung dosanya? Satu, kita punya anak atau punya cucu. Kita nyiumnya, ulah, mau dikata kasar enggak, cuma terlalu sampai diisep mulutnya. Itu enggak boleh. Sayang cinta anak atau cucu, kalau nyiumnya begitu haram hukumnya. Karena itu sudah keluar nafsu, syahwat. Karena cantiknya, karena gantengnya anak kita yang masih kecil. Nyium seperti nggak boleh, nyium biasa aja lah. Itu satu. Kedua, mungkin masa remaja kita suka dekat dengan kekasih, cium dan bisa. Atau menghendus aroma-aroma yang nggak sedap di lingkungan rumahnya. Seperti bau bangkai tikus. Kan bangkai tikus itu bisa mendatangkan penyakit pes. Gitu. Banyak aroma-aroma yang bau busuk. Kalau kita istinsyak seperti itu, di samping ya bakteri influenza keluar, itu juga akan hilang, nggak langsung ke otak. Karena kalau aroma busuk masuk ke otak kita oleng nanti. Maka disunahkan, biasakanlah kita nyium itu wewangian, isi jafaron atau minyak wangi yang kita suka. Maka nyiumnya itu akan mencerdaskan otak. Makanya anak cucu kita yang masih kecil lazimkan mencium minyak parfum wangi supaya dia cerdas. Itu udah dikaji, para ulama mengkaji. Mencium parfum itu akan mencerdaskan otak, encer otak kita, melegakan pernapasan, menghilangkan bau aroma napas hidung. Oh, napas hidung bagaimana supaya bersih? Ibu punya korek kuping dari kapas. Ambil, itu namanya apa ya? Alkohol.
celupin di alkohol, korek. Itu namanya kita membersihkan hidung sampai rongga hidung tulang. Bagus. Saya alkohol saya yang 70%. Itu saya pakai buat ngorek bersihin hidung. Jadi hidung itu kalau kena alkohol dia akan nggak ada lendir, nggak ada apa. Daripada Vicks Vaporub itu juga bagus. Tapi untuk membersihkannya selain Vicks Vaporub itu alkohol sama kapas telinga korek bersihkan. Mau mandi di kamar mandi boleh atau telinga celup kena alkohol, korek biar kotorannya bersih. Itu orang menjaga kebersihan. Makanya saya itu memelihara diri saya begitu. Dari rongga hidung, mulut, apa. Mata saya itu mata. Mau tidur tutup 2 tetes. Bangun tidur tutup lagi 2 tetes. Nanti siang 2 tetes lagi. Saya begitu tiap hari. Tetes mata. Makanya mata saya walaupun udah begini. Masih bisa ngelihat. Orang kan udah. Saya masih ngelihat. Karena menjaga mata. Tuh. Jadi setelah itu. Wa iza ghasala wajhuhu, kalau dia udah basuh wajahnya, mukanya, kharajatil khotoya min wajhi, keluarlah dosanya dia dari wajah hatta takhruja min tahta asfari aini, sampai keluar itu dari bawah mata, kelopak matanya itu dosa keluar kalau kita berwudu. Saya kalau bawa kendaraan mobil misalnya, biar malam masih ngeliat. Sekarang masih ngeliat. Itu. Nggak pakai kacamata. Kadang-kadang baca kita nggak kacamata. Cuma kacamata tadi cuma buat nampang aja, buat nampang. Supaya dilihatnya keren nih, gitu. Jangan Ustadz dilihatnya ceblek banget. Biar jernih bersih. Ya. Nah ini saya kasih contoh. Bukan sombong. Ngasih contoh. Orang suka memelihara kebersihan. Dari mata, kuping, hidung. Nggak ada penyakit. Sering berwudu, wajah bersih. Wajah bersih, enggak kumuh. Gitu. Nah kemudian wa iza ghasala yadai, kalau dia basuh 2 tangannya, kharajatil khotoya min tahti azfari yadai, keluar dosa itu dari bawah kuku. Dia basuh tangan, tidak di bawah kuku itu keluar dosa. Tapi kan kita nggak ngelihat. Tapi Nabi udah bilang begitu. Dosa kan nggak kelihatan. Tapi bisa mendatangkan perubahan penyakit. Dosa itu nggak kelihatan. Ada. Tapi kalau melekat pada tubuh kita, kebanyakan itulah jadi penyakit. Gitu. Penyakit yang kita tidak tahu datangnya, tapi padahal itu dari diri sendiri bisa. Ya. Apalagi yang namanya orang rajin mandi, jam 4 mandi, nanti sore mandi. Wah, bersih. Jaga yang namanya bulu ketiak, sabut atau cukur, kumis rapihin, jenggot boleh tapi jangan terlalu panjang. Ada hadisnya kalau jenggot, cuman jangan terlalu panjang. Karena kalau dia masih punya bini 50 tahun,
Melihat suami jenggot panjang itu nggak resep. Iya, rasa birahi cintanya kurang. Tapi kalau kayak saya nih, ya masih cinta bini. Iya, masih resep melihat suami, masih ganteng biar tua juga nggak kalah. Iya, ya kalau dia nyapu kepala keluar dosa dari keluarnya itu dari apa? Biroksi kharatil khamin roksihi hatta takhjamin uji sampai ngalir ke telinga keluar. Kalau dia basuh kaki keluar dari bawah kuku kakinya. Lalu dia jalan ke masjid dan dia sholat sunnah. Bagus. Itu kayak si Nabi Muhammad dia punya budak itu Abu Hurairah. Dan termasuk yang ajan siapa itu? Ajannya Nabi. Bilal. Nabi bilang gini sama Bilal. Ya Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Itu hadis sahih ya. Amalan apa yang kamu lakukan? Amalan apa yang mengapa? Saya mendengar suara terompahmu dari surga. Suara terompahmu dari surga. Ya apa ya? Amalan saya paling kalau habis wudhu, saya berdoa lalu saya sholat sunnah wudhu. Itu. Habis berwudhu dia doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika. Itu yang didoa habis wudhu. Lalu sholat sunatil wudhu. Itu yang saya lakukan ya Rasulullah. Pantas terompahnya udah ada di surga. Kedengaran sama Nabi. Nah, perempuan bagaimana? Bisa, perempuan juga. Kalau dia berwudunya sempurna, dia doa, dia sholat sunnah wudhu. Bisa, bukan dimonopoli oleh Bilal aja. Kita juga bisa. Asal jalani syariat yang sempurna. Gitu. Nah itu yang wudhu. Jadi sampai sini dulu karena ada satu lagi. Sudah selesai rukun wudhu yang 6 tuh. Ya. Nah, itu dosa-dosa yang keluar. Makanya wudhunya biar benar sempurna. Supaya nilai pahala dan hikmahnya kita dapat ya. Ini ya. Ya. Ini apa sih masjidnya? Ya udah. Saya tandain. Sekarang saya bawa tafsir bukan yang pertama. Yang kedua nih. Tafsir Munir surah Maryam. Maryam itu bahasa Ibrani. Kalau dialihkan Maryam ke dalam bahasa Ibrani, artinya wanita yang tidak atau takut bertemu dengan laki-laki. Itu maknanya begitu. Maryam, kalau dialihkan ke bahasa Indonesia dan dia bahasa Ibrani, artinya wanita yang takut bertemu dengan laki-laki. Makanya Maryam kalau lihat wanita tahun 60-an ke bawah, itu orang perempuan ngelihat laki merem. Asal ngelihat guru ngaji berpaling. Dia mau jalan sini, ada dia di situ, balik muter tuh perempuan. Tahun 60-an. Kalau sekarang, wah dia nih gacuan gua tuh. Gacuan. Ya, itu Maryam. Lalu pilih surah Maryam zikru rahmati rabbika. Itu artinya ittafaqo aksyarul ulama
telah mufakat bular kebanyakan ulama menyebut ya zikr rahmatillah, menyebut rahmat Tuhanmu itu ya, siapa yang menyebut? Abdahu, hambanya Zakaria. Siapa itu Zakaria? Zakaria ini anaknya Nabi Harun. Jadi paman atau pamannya ponakan Nabi Musa namanya Zakaria. Ya. Nah, jadi keluarga Ali Imron itu namanya Ali Imron. Imron itu suaminya Ibu Hana. Hana perempuan, istrinya Imron. Terus anaknya 3. Yang paling tua Harun, nomor 2 Maryam, ketiga Musa. Ya. Jadi laki 2, bontot sama paling tua, di tengah-tengah Maryam. Nah, dari Imron dan Hana serta anak ketiga Harun, Maryam dan Musa, maka disebut di dalam Quran adalah Ali Imron. Ya, Ali Imron, keluarga Imron. Itu. Jadi ini Quran disebut keluarga Imron, disebut Ali Imron. 3 Harun, Maryam, Musa. Nah, Harun punya anak Zakaria, jadi keponakan. Nah, Zakaria sampai tua sama bininya nggak punya anak, dia, udah tua, ngeluh, ya Allah, la tajarni fardan. Jangan kau biarkan saya sendirian, nggak punya keturunan. Wa antarhamur rahimin, kau pengasih penyayang. Minta keturunan, kata Allah, ya baca tasbih malam hari. Tuh kalau perempuan mandul, laki mandul, ya di luar medik ini, di luar medik, pakai hikmah, banyakin baca tasbih. Kalau dia pengen punya anak sambil munajat baca tasbih. Ini yang dilakukan oleh Zakaria begitu. Ini kan Qurannya. Ya. Jadi Allah berikan rahmatnya kepada hamba yang nama Zakaria. Ini Zakaria iznada rabbahu, ketika dia mohon berdoa kepada Tuhannya, atau dia mengharap Tuhannya nidaan khofiyah, dengan harapan yang lembut, ringan. Artinya dia bicara sama Allah pelan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, nggak punya keturunan. Tapi saya udah tua, saya ngerti, nggak mungkin udah tua, istri udah tua. Nah, itu omongan lembut begitu. Itu doa, Pak. Kalau doa kita begini nih, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ij'al fil ilmi barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil mu'minin. Makbul kan? Saya nanya, makbul nggak kalau orang berdoanya begitu? Dia nggak punya etika, dia nggak punya adab kalau doa begitu. Karena Tuhan itu lembut, latif, kita harus lembut. Karena Tuhan nggak jauh, dia dengar, dia tahu. Kecuali kalau doa berjamaah supaya kedengaran di Amerika dia boleh, supaya jamaah kedengaran. Nggak mungkin kita di depan mimbar teriak-teriak, cukup pakai mic biar yang di depan. Tapi lembut. Itulah biasakan mendoa itu lembut. Ya, coba kita ngomong sama istri lembut, tambah sayang. Atau istri bicara sama suami lembut, Pak, mau ngopi aku begini, atau teh.
Ya terserah mama deh. Yeah. Sayang kan, enak nggak ngedengerin begitu? Ah, mau ngopi nggak? Jangan ngomong tuh harus punya adab. Manggil istri, jangan malu, jangan. Ma, aku pengen ini nih, gitu. Mama, boleh juga. Ibu apa-apa, bangsa. Ya, Mbak, ya mama dah. Kalau bini kita muda, manggil jangan mama. Neng, manggil. Neng, udah bikin kopi belum buat abah? Udah lah. Iya. Itu ngomong gitu. Enak banget didengarnya. Ya. Itu biasakan punya kita beradaptasi dengan istri, dengan suami, dengan kata-kata yang baik. Ini Zakaria begitu, dia orangnya lembut. Dia selalu berdoa. Apa doanya Nabi Zakaria? Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Tuhan, bahwa tulang-tulangku udah lemah. Aidoipa badanku sudah lemah. Dengan aku lemah udah tua. Gitu. Wasta'alir ra'su syaiba. Kepala saya udah penuh uban. Nah, uban ini ada nggak manfaatnya? Kalau orang udah tua beruban, biarkan dia tumbuh uban banyak. Sebab tadi uban itu akan menjadi nur di kubur, di dalam kubur menjadi nur terang. Tuh. Jangan disemir, udah tua. Udah umur 70 nyemir rambut hitam. Badannya keling. Keriput hitam, jelek gak? Biasa aja. Kalau masih merasa muda, pantas ya boleh. Tapi kalau bisa, kata kitab ini yang kita ajarin, kalau bisa hitam kemerah-merahan gitu. Jadi jangan hitam banget. Jadi hitam campur kemerah-merahan jadi cakep. Itu perempuan. Tapi jangan dibuka, itu aurat. Boleh tampakin depan suami. Itu sunnah kalau suami senang. Gitu. Ya. Kemudian lagi kata Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syakia. Saya belum pernah berdoa kepadamu itu, artinya syakia itu jengkel, kesel, lama kok nggak dikasih. Enggak, ya. Wa ini khiftul mawali. Aku ini nanti tidak ada kelanjutan saya dalam hidup. Miwaro ini belakang saya ini nanti nggak ada anak, nggak ada orang yang melanjuti saya. Apa jadi nabi, apa jadi rasul. Wa kana timurati akhirah, adalah istriku itu udah mandul. Ayla talit min haitsu syababiha, nggak beranak lagi karena udah tua. Uban. Kata Zakaria begitu. Fahabli miladunka juri walian. Berilah saya dari sisimu anak. Walian mana waladan. Anak itu yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Dia yang mewariskan aku untuk menjadi pewaris dari keluarga Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kenapa? Karena istrinya Zakaria itu saudara perempuan Maryam. Perempuan Maryam ini dia dari anaknya Sulaiman bin Daud. Jadi nama Maryam itu ada 3. Ada Maryam dari keturunan, ya, anaknya Sulaiman
bin Daud gitu. Dan dari anak Yahuya bin Yakub ada Maryam dari Ali Imran. Nah, yang menjadi masalah perempuan yang jadi wali itu Maryam dari keluarganya Imran itu. Nah, dia itu nanti punya anak Isa alaihissalam tanpa suami, tanpa itu. Ya, ini gambaran. Siangan nggak udah jam 6. Ya, gampang deh dilanjutin ya. Takut nanti ibu-ibu ada yang perlu apa. Sedikit lagi deh sampai titik. Waj'alhu rabbi radiyah. Jadikanlah permohonanku ini ya Tuhan yang kau restui. Itu kalau mau ngomong sama Allah gitu. Meminta anak, meminta apa saja. Ngomongnya begitu. Ya, lembut. Merasa kita doi lemah. Merasa Tuhan kuasa. Bilang aja gitu. Insya Allah nanti dikabulin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon jawaban yang baik yang bisa. Nanti tanggal 29 Agustus saya mau maulid. Ya, 29 Agustus malam Minggu saya mau maulid. Itu. Terus minggu paginya kan biasa di sini. Itu. Ntar bagaimana keputusan saya. Itu aja. Cuman saya ngundang malam Minggu maulid. 29 Agustus. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada sehat. Ada niat mau silaturahmi ke tempat saya. Untuk menghadiri cerita kelahiran Rasulullah. Ya, itu. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma wa qir lana ya rabbana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma